Salam teman-teman, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan, sukacita, dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Untuk teman-teman saya, semangat menjalani ujian praktek di sekolah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melampaui kehidupan kami, dan terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang berkati sepanjang aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami yang ini Tuhan, berilah roh-Roh-Mu yang menjaga kehidupan kami ya Tuhan, dan jauhkanlah kami dari virus-virus yang berbahaya yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan anak-Mu. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari teman-teman, kita mendengarkan isi firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai ayat ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sion dipulihkan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, dan untuk membangunkan bumi, dan untuk membagikan tanah-tanah pusaka yang pada sunyi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampuilah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunung batuku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang datang dari jauh, ada dari utara, dan ada dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi mereka, orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku,
dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Demikian firman Tuhan. Di sini saya akan merefleksikan dari kutipan di atas. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 dengan perikop Sion dipulihkan, keadaan sukacita dan berbahagia dari orang-orang yang mengalami kelepasan dan keselamatan di dalam hamba Tuhan atau Yesus Kristus. Pelayanannya membawa pendamaian bagi dosa, keselamatan bagi semua bangsa, pemulihan bangsa Israel. Banyak umat Tuhan sekarang merasa kecewa karena tidak sesuai dengan rencana apa yang ia rencanakan. Ia merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan dan putus asa menjalani kehidupan. Tetapi di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 menjelaskan bahwa dia tidak akan melupakan anak-anaknya. Kutipan ini menggambarkan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus terhadap anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang mungkin dapat menjadi renungan bagi kita hari ini. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang miskin hidupnya dari menjual asongan pintu ke pintu. Ia menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa beberapa uang saja. Dan ia sangat lapar serta haus. Anak laki-laki ini mencari makan dan minum sehingga ia mendapatkan pintu rumah wanita muda. Akan tetapi wanita itu kehilangan keberaniannya saat membuka pintu itu. Wanita itu membuka pintunya dan anak itu tidak menjadi meminta makanan. Ia hanya berani meminta air. Wanita itu membawakan segelas air susu. Anak laki-laki itu meminumnya dengan sangat lambat dan berkata, "Berapa yang saya harus bayar untuk segelas besar air susu ini?" Wanita muda itu pun jawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan." Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai pasal 15 di sini menjelaskan memberikan dan menolong manusia yang kekurangan atau yang sedang merasakan musibah. Jadi Tuhan telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi sesama manusia. Nah, pada suatu saat hari, wanita itu sakit keras. Ia pergi ke rumah sakit dan rumah sakit pun penuh. Ia berpindah-pindah mencari rumah sakit untuk menyembuhkan dirinya yang sedang sakit kritis itu. Wanita itu pun tidak mempunyai uang pada waktu itu. Ia mengalami kesulitan masalah perekonomian. Dan wanita itu pun mendapatkan rumah sakit. Akan tetapi
ia divonis oleh dokter umurnya tidak akan lama lagi. Dan wanita itu pun sangat heran dan sangat terkejut dari perkataan dokter itu. Dan datang orang pihak rumah sakit untuk meminta tagihan administrasi. Pada saat itu, wanita itu pun bingung untuk membayarnya semuanya itu. Tetapi ia menghubungkan keluarganya untuk meminjamkan sebuah uang. Akan tetapi saudara-saudaranya pun merasa kesulitan ekonomi dan tidak membantunya. Dan ia berkata, "Tolong Bapak Ibu, saya tidak mempunyai uang sama sekali untuk biaya perobatan saya." Dan pada waktu itu 10 tahun kemudian ia menemukan sebuah anak laki-laki yang membayarnya uang administrasi rumah sakit. Dan ia pun terkejut dan sangat terheran-heran, siapa yang sudah membayarkan biaya administrasi perobatan ia selama di rumah sakit kurang lebih 10 tahun. Dan wanita itu pun mencari tahu dan mengetahui informasi dari pihak rumah sakit. Katanya ada anak seorang laki-laki pendek yang berkulit hitam. Ia pun mencari dan mencari, terus mencari. Dan tibalah waktunya wanita itu pun menemukan seorang anak laki-laki yang ia maksudkan. Ia sangat berterima kasih atas pemberian serta menolongnya yang sedang kesusahan pada waktu membayar administrasi. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih dan serta sujud di hadapannya. Dan anak laki-laki itu pun berkata, "Kakak tidak perlu mengucapkan terima kasih karena kakak telah memberikan apa yang telah kakak berikan terlebih dahulu kepadaku. Karena begitu juga karena kakak telah berbuat baik karena saya, jadi saya akan membalas kebaikan kakak." Jadi pada ayat Alkitab ini kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan tidak menjadi kesombongan suatu saat nanti. Karena Tuhan berkata, "Hai manusia, penuhilah bumi dan serta tolonglah apa yang sedang kesusahan di antara kamu." Dan pada waktu saat itu, wanita muda itu pun serta anak laki-laki menjadi sahabat. Mereka menjalani hari-hari demi hari, melewati masa-masa kesenangan. Dan pada waktu saat itu, wanita muda itu pun sembuh atas mukjizat dari Tuhan, dan ia pun tergembira. Ia tidak jadi divonis oleh dokter karena kesembuhan dari tahun ke tahun meningkat. Kesaksian saya mengenal Tuhan Yesus pertama kali adalah saya mengenal Tuhan Yesus melalui orang tua saya. Dari sejak saya sekolah minggu, guru sekolah minggu sering menceritakan tentang baiknya Tuhan Yesus.
dan cintanya kepada kita. Saya menerima Tuhan Yesus melalui doa serta mujizat. Doa disertai membaca Alkitab juga membuat saya semakin tenang dan percaya bahwa hidup yang pasti akan berjalan baik-baik karena Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus memberkati saya, dan semakin hari saya menjadi berkembang dan bertumbuh di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus itu sangat baik. Ia menolong umatnya yang sedang kesusahan, seperti yang tertulis di kitab Yeremia ayat 17, di kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, ia akan diberkati. Jadi kesaksian saya ini sangat terkesan. Pada masa kecil saya merasakan sakit dan saya tidak mempunyai keuangan. Di situ ada saudara saya yang menolong, membantu saya di rumah sakit. Dan saya pun di situ sangat kecewa karena tidak bisa beraktivitas apa-apa. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan memberikan sesosok penolong untuk saya serta keluarga saya. Dan dari saudara itu pun menjaga saya siang hingga malam, serta saya sembuh dari sakit, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya itu, dan saya akan mengingat kebaikannya kembali pada suatu saat nanti. Terima kasih. Nah, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas Roh Kudus-Mu berkati sepanjang pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang berkati sepanjang kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami sesuai dengan naskah kitab-Mu yang kami bacakan tadi ya Tuhan. Berikanlah kami saling tolong menolong, saling memberi, dan saling bersukacita di antara satu dengan yang lainnya, Bapa. Ya Bapa, firman-Mu sangat indah bagi kami, sehingga firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, berkatilah dari tingkat rendah hingga ke tingkat pusat ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini negara kami dilanda oleh COVID-19. Berkatilah aktivitas kami ya Bapa. Jauhkanlah virus-virus itu ya Bapa dari kehidupan kami. Serta berkatilah kehidupan kami ya Bapa. Berikanlah berkat-berkat-Mu untuk kami bisa melakukan aktivitas kami kembali ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada orang tua kami apabila ada yang merasakan sakit. Berikanlah kesembuhan ya Bapa dengan bilur-bilur-Mu yang bekerja di tengah-tengah tubuhnya ya Bapa. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.